Anda mungkin familiar dengan tempat di mana saya berada sekarang ini. Sekarang ini saya berada di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok. Saya tepat berada di depan kapal Sinar Sunda milik PT Samudra Indonesia Tbk. Kita akan mendengar banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh PT Samudra Indonesia Tbk. Untuk itu saya akan ngobrol langsung dengan Direktur Utama Samudra Indonesia, Bapak Bani M. Mulya. Oke, apa kabar Pak Bani? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat? Sehat, Bang. Terima kasih sudah beri kesempatan untuk Bisnis Indonesia ngobrol-ngobrol di sini loh. Ini lokasi apa sih sebenarnya, Pak? Ini Pelabuhan Tanjung Priok, ini terminal peti kemas yang dikelola oleh Samudra Indonesia dan ini kapal kita yang rutin call ke Tanjung Priok di Jakarta. Oh, jadi ini memang lokasi khusus Samudra Indonesia? Ini lokasi khusus Samudra Indonesia, terminal peti kemas internasional. Oh, oke. Ya. Pak Bani, boleh cerita sedikit dong tentang Samudra Indonesia? Bapak kan generasi ketiga ya? Iya. Nah, ini dibangun oleh sang kakek kalau tidak salah. Boleh cerita awal mula sang kakek kemudian mendirikan perusahaan ini? Nama Samudra Indonesia berdiri dari tahun 64. 64 oleh Pak Darpo, kakek saya almarhum Pak Sudarpo. Tapi sebenarnya sebelumnya Pak Darpo itu mengambil alih perusahaan Belanda yang sudah berdiri dari tahun 49. Oh, oke. Jadi oleh karena itu di Samudra Indonesia kami merayakan tahun ini akan menjadi tahun ke-75 usia perusahaan. Karena memang perusahaan yang lama itu sudah berjalan, kemudian Pak Darpo membeli beberapa perusahaan, digabungkan, di-merger, diganti namanya di Indonesia kan menjadi Samudra Indonesia. Itu tahun 64. Jadi kita merayakan 75 tahun Samudra Indonesia dan ya sudah banyak perjalanan sejak tahun 49 dulu dan kita terus belajar untuk bagaimana kita bisa menghubungkan Indonesia dengan dunia. Menghubungkan Indonesia dengan dunia. Yes. Saya senang sekali kalimat ini gitu ya. Ini menjadi filosofi Samudra Indonesia tentunya. Yes. Nah, 75 tahun berdiri ini kalau boleh tahu, pasti boleh. Boleh. Sudah berapa lini bisnis dari Samudra Indonesia? Susah untuk dihitung, banyak sekali turunan lini bisnisnya, tapi secara umum semua masih berkaitan dengan shipping, dengan pelayaran, dengan perkapalan, dan kemudian pelabuhan dan logistik. Jadi paling gampang digeneralisasi, keahlian utama kami adalah di shipping, ports, and logistics. Shipping, port, logistik. Ya, tapi turunan-turunan deviasinya banyak, sampai mungkin ada properti bisnis, mungkin ada pergudangan, ada distribusi, ada restoran, kafe, dan sebagainya. Berarti kalau dihitung-hitung bisa jadi sudah lebih dari 100-an perusahaan ya? Oh iya, lebih dari 100. Ya. Lebih dari 100 perusahaan. Oke, ini tantangan Pak Bani sendiri ini seperti apa ini? Karena kan ya ini sudah dari generasi pertama sang kakek, terus sekarang ini di generasi ketiga. Ada tantangan tersendiri kah? Ya, tantangannya untuk selalu ingat bahwa kita harus selalu berubah. Tapi sebenarnya kita kalaupun nggak mau berubah, pasti berubah. Nah, bagaimana kita memeluk perubahan itu dengan tersenyum? Artinya jangan sampai berubah karena terpaksa. Tapi kita mempersiapkan diri untuk berubah. Dan oleh karena itu, kita sangat butuh generasi-generasi muda untuk terus bergabung, ya, untuk melengkapi kita. Karena kita kan perusahaan 75 tahun, banyak orang yang bekerjanya udah lama. Memang banyak kita punya talent-talent yang tentu saja dedicated, loyal, tapi kita perlu juga generasi muda yang membawa faktor kebaruan untuk dikombinasikan menjadi kekuatan perusahaan. Wow, keren sekali. Nah, kalau bicara kondisi industri pelayaran dan logistik secara keseluruhan, menurut Pak Bani seperti apa di tanah air ini? Ini adalah industri yang sangat amat seksi, menjanjikan. Karena kita ini negara kepulauan terbesar di dunia. Dan jangankan negara kepulauan terbesar di dunia, negara manapun membutuhkan jasa pelayaran.
Ya, negara manapun butuh jasa logistik. Di negara manapun, seperti apapun bentuk kontur geografisnya, sangat membutuhkan logistik yang efisien. Apalagi negara kita. Sehingga, dan apalagi kita juga, jangan lupa kita adalah market yang sangat seksi juga. Kita ada 200 ke 300 juta penduduk. Jadi ini merupakan, dan kita di level yang boleh dibilang bukan yang masih jauh dari terbaik di dunia. Masih jauh dari best practices yang bisa diaplikasikan di dunia logistik di Indonesia. Artinya room for improvement-nya sangat besar. Room for expansion-nya sangat besar. Untapped potential-nya sangat besar. Dan unlock volume-nya juga sangat besar. Sehingga itu sangat menarik. Dan sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat cantik dan seksi, tentu tidak mudah untuk didapat, perlu berjuang dan perlu konsistensi, kegigihan dan kemauan yang kuat. Gitu. Ya, kalau dilihat untuk industri ini pasti kondisi global sangat mempengaruhi. Ya. Kalau diidentifikasi oleh Pak Bani sendiri melihat 2024, tantangan-tantangannya apa aja sih Pak? Ya sebenarnya paling utama menurut saya kunci kesuksesannya kalau kita selalu ingat bagaimana menyesuaikan diri. Okay. Artinya kondisi global atau kondisi manapun itu pasti bisa berubah. Nah, bagaimana fleksibilitas kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi tidak semua keadaan bisa dihadapi dengan cara yang sama. Betul. Ya kan? Nah, oleh karena itu kalau kita selalu bisa menyesuaikan diri dan kemudian selalu bisa mengingatkan diri bahwa apabila ada masalah seperti di kondisi geopolitik global, tapi di situ juga begitu masalah itu datang, sebenarnya peluang itu juga terbuka. Cuman angle perspektifnya berbeda. Nah, jadi kalau kita selalu ingat, begitu ada masalah ada peluang, ada masalah ada peluang. Maka kita fokuskan energi kita untuk mencari peluang dan fokuskan energi kita positif untuk meraih peluangnya. Oke. Dan situasi global saat ini sendiri apakah masih jadi tantangan berat? Karena kita tahu kan kondisi geopolitik juga kita tahu sama-sama. Saya tidak pernah melihatnya sebagai tantangan karena saya melihat, kalau saya lihat tantangan, alhamdulillah berarti ada peluang di baliknya. Jadi kalau ada tantangan itu seru. Dan ini sudah terbukti, misalkan contoh baru-baru ini pada saat terjadi pandemi, ternyata ketika kita bersiap diri menghadapi pandemi, ternyata peluang besar ada di belakangnya. Dan menjadi blessing in disguise. Saat ini juga kondisi geopolitik dunia yang masih diganggu dengan kondisi peperangan di beberapa negara, ternyata menciptakan kemacetan-kemacetan yang kemudian melahirkan peluang juga di logistik. Jadi menurut saya masalah-masalah itu hanya bungkus yang bisa menipu kalau kita tidak ingat. Yang penting kita bekerja dengan positif, maka kita akan meraih peluang. Gitu. Ya kalau lihat ya, kalau kita petakan ya, di 2022 itu masih ada tantangan besar tentang ketersediaan kontainer ya, yang akhirnya mempengaruhi aktivitas pelayaran. Nah kalau 2024 ini, apakah masalah itu sudah sepenuhnya teratasi? Ya, masalahnya berubah, kemacetannya berubah karena ada pengalihan rute, karena ada krisis di Laut Merah, sehingga kapal-kapal itu harus menghindari resiko serangan dari Houthi, sehingga pengalihan rute itu tentu berakibat keseimbangan yang berubah di pelabuhan-pelabuhan dunia, sehingga banyak terjadi kemacetan. Jadi kita sangat terdampak. Sebenarnya window yang ditentukan itu bisa berubah-ubah gitu. Karena kita menyesuaikan diri dengan jadwal kapal yang harus fleksibel mengikuti menangani kemacetan volume sebenarnya. Jadi sebenarnya good problem karena menangani kemacetan volume berarti ada volumenya. Yang akan malah mengkhawatirkan kalau tidak ada volume kosong. Nah itu insya Allah tidak terjadi di negara seperti kita. Gitu. Itu ya kata kuncinya di situ ya, fleksibilitas ya, harus ada. Oke. Sampai dengan saat ini paruh pertama tahun 2024
bagaimana kinerja Samudra Indonesia? Puji syukur, alhamdulillah kinerja Samudra di semester pertama 2024 ini lebih baik daripada ekspektasi kami. Lebih baik daripada ekspektasi kami internal. Memang kinerja 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022 itu lebih rendah. Ya, karena tadi kita tahu, tadi cerita tahun 2022 ada impact yang sangat positif dari kondisi after pandemi COVID atau akibat pandemi COVID. Sehingga itu extraordinary results. Dan kita semua bersiap 2024 bahkan hingga 2025 itu kondisi yang space kapal dunia itu sebenarnya diprediksi oversupply. Di mana kita akan mengalami penurunan freight rate. Meskipun turun, tapi masih jauh dari harga pre-pandemic level. Artinya bagi kita yang mengerti, ini sangat masih baik, tingkat profitability-nya baik. Walaupun ekspektasi pasar membandingkan dengan 1-2 tahun terakhir itu terlalu tinggi. Nah, seperti tadi saya juga cerita, ternyata masalah-masalah yang ternyata timbul malah menimbulkan juga peluang baru. Tanpa disangka, sekarang tingkat freight rate berhenti dari trending down, malah trending up. Jadi di semester 2, kita sudah tidak mengalami lagi penurunan freight rate. Ini tidak pernah dibayangkan di dalam perencanaan tahun 2024. Jadi saya sangat bersyukur dengan kondisi 2024. Insya Allah kinerja kami patut disyukuri. Berarti sampai akhir tahun proyeksinya positif ya Pak? Proyeksinya positif, sangat lebih baik daripada yang kita harapkan dan kami optimis akan menjadi lebih baik lagi ke depan. Nah, ada rencana apa nih Pak untuk 2024? Ya, di 2024 ini minimal kita terus meneruskan eksekusi dari capital expenditure, permajaan kapal. Tadi kan Mbak Maria juga sudah tanya, apa sih yang paling penting? Betul. Yang paling penting saya sangat perlu talenta muda untuk masuk melengkapi teman-teman yang sudah berpengalaman di industri ini. Jadi kita selalu perlu fresh dan new blood di perusahaan. Dan untuk alat kerja kita, kapal, kita juga selalu perlu yang muda. Kita perlu teknologi baru. Kita perlu efisiensi yang baik, produktivitas yang tinggi. Dan ini bisa dicapai dengan kapal-kapal baru yang diproduksi dengan teknologi dan desain yang lebih baru. Nah, tahun ini kita sudah merencanakan 12 itu sudah confirm ya. Sudah kami terima 9 dari 12 itu. 3 lagi. Saya besok pagi berangkat mau ke Jepang untuk mengambil 2 lagi. Diluncurkan 1 dan diserah terimakan 1 kapal produksi baru di shipyard di Jepang. Dan ini juga menjadi kekuatan kita karena kapal-kapal ini memiliki efisiensi yang bagus dan punya daya angkut yang lebih baik sehingga bisa sangat tepat dan timely di saat volume sedang lebih daripada yang direncanakan sehingga menimbulkan kemacetan. Nah, jadi kapal-kapal baru akan bisa meng-cater itu dengan rate yang lebih baik. Ya, kita sekarang ada di depan dari kapal Sinar Sunda, masih melanjutkan obrolan saya dengan Pak Bani. Pak Bani, boleh cerita sedikit, ini aktivitas bongkar muat ini terjadi biasanya berapa waktu ya Pak? Ini kira-kira kapal ini mulai sandar kemarin malam baru sandar dan akan selesai nanti jam 3 pagi, gitu ya, malam besok pagi kemudian langsung pergi. Jadi kira-kira ya mungkin sekitar 20 jam gitu ada di sini ya. Dan ini memang seperti yang tadi saya bilang sedang menyesuaikan jadwal yang agak terganggu karena memang banyak penumpukan kemacetan di pelabuhan pengumpul di hub port seperti Singapura itu sangat
berantakan dalam 6 bulan terakhir karena memang perencanaan pengelolaan jadwal kapal itu sedang agak sedikit berantakan. Tapi seperti yang tadi saya bilang, berantakan itu problem yang bagus karena justru volumenya lagi sangat banyak. Nah, itu perlu ditangani dengan tambahan-tambahan layanan. Jadi seperti Samudra ini memberikan ad hoc calls yang di luar jadwal untuk mengatasi kemacetan-kemacetan kargo yang menumpuk di pelabuhan. Nah, memang ini seperti ini gambaran Pelabuhan Tanjung Priok. Ada banyak terminal di Tanjung Priok dan memang dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan di dunia, daya saing kita ini masih kalah. Ya, throughput di Tanjung Priok ini tidak sampai 10 juta TEU setahun ya, mungkin 6 juta TEU setahun. Dibandingkan dengan pelabuhan tersibuk di dunia, mungkin di China itu udah mendekati 50 juta. Dan di Singapura itu mungkin 39 juta TEU dalam setahun. Nah, jadi ini memang seperti saya bilang, membangun pelabuhan tidak hanya menghubungkan kota-kota Indonesia dengan dunia, tapi juga membangun pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dengan kapasitas yang lebih besar dan lebih efisien. Itu membuka banyak peluang bagi Indonesia. Kalau bicara dwelling time, beberapa tahun lalu kita sering sekali mendengar istilah dwelling time dan ini jadi masalah. Tapi kalau saya lihat tuh dwelling time tuh justru gambaran bahwa pengapalan atau kontainer itu bergerak gitu ya, industri pelayaran bergerak. Bagaimana tanggapan Pak Bani terkait ini? Ya, memang dwelling time tergantung kondisinya bisa dilihat menjadi masalah. Memang yang perlu diperbaiki selalu adalah kecepatan dalam proses bongkar muat, kecepatan dalam administrasi, kecepatan dalam waktu tunggu. Kapal itu tidak akan menghasilkan apabila dia banyak diam, dia harus selalu bergerak. Jadi memang ini menjadi tantangan dan challenge, dan tentunya itu juga yang menjadi improvement yang kita terapkan kepada teman-teman di pelabuhan, bagaimana bisa selalu meningkatkan tingkat produktivitas berapa box per hour gitu ya. Itu kita kejar terus. Tapi sejauh ini sudah membaik sekali dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya Pak? Ya, selalu membaik ya. Indonesia juga selalu melakukan perbaikan kapasitas tambahan. Tapi kita ini negara besar, volumenya besar, jadi memang hal-hal itu terus terjadi. Tadi saya bilang kalau Singapura aja bisa macet, ya apalagi di sini gitu. Singapura sudah efisien, perencanaannya sudah bagus, semua teknologi sudah diterapkan, tapi dengan luapan volume tambahan bisa terjadi kongesi atau kemacetan. Jadi kita pun harus bisa mempersiapkan diri untuk bisa menampung volume tambahan. Oke, Pak Bani, tadi kita sudah ada di luar pelabuhan, kita udah jalan-jalan, udah lihat, udah di depan kapal. Nah, sekarang ini kita tepat berada di dalam kapal. Anjungan kapal Sinar Sunda. Yes. Ya, Pak Bani, pernah nggak terpikir dalam seorang Pak Bani bahwa akan berada di posisi ini sebagai direktur utama? Dalam Awalnya banget ya ini pertanyaannya ya. Kalau terpikir saya nggak tahu, tapi bukan menjadi target cita-cita. Dulu memang sudah didoktrin, mungkin doktrin atau diingatkan sama Pak Darpo kalau dia tidak menyiapkan atau kamu jangan berharap menjadi CEO atau direktur utama gitu. Karena objektifnya adalah malah lebih penting dari itu. Sebenarnya dia menyiapkan transisi sebagai
penerus pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusan tertinggi itu kan sebenarnya pemegang saham, pemilik. Nah, dan dia mengingatkan bahwa CEO adalah bisa dicari orang yang paling cocok, orang yang paling tepat, dan orang yang terbaik. Dan yang menentukan adalah pemegang saham. Jadi justru jangan bias bahwa mencari, kalau kita pengen jadi CEO-nya, belum tentu kita punya kapabilitasnya. Nah, jadi sebenarnya objektif saya bukan menjadi CEO, tapi mencari CEO yang terbaik. Dan itu masih menjadi yang ada di pikiran saya sekarang. Kebetulan aja saya sekarang Direktur Utama dan CEO, tapi selalu dalam pikiran saya adalah bagaimana saya membentuk, mencari, dan merekrut penerus-penerus yang menjadi pemimpin Samudra Indonesia ke depan. Jadi memang cita-cita Pak Bani ini sebenarnya apa? Cita-citanya meneruskan mimpi Samudra Indonesia. Oke. Oh, jadi berarti ada di dalam bagian ini? Ya, saya merasa bahwa artinya saya merasa mendapatkan amanah untuk meneruskan cita-cita para pendiri Samudra Indonesia. Itu untuk agar Indonesia atau orang Indonesia, perusahaan Indonesia itu juga ikut berkarya dalam menghubungkan Indonesia dan dunia. Jangan sampai yang menghubungkan Indonesia dan dunia hanya orang-orang dari atau perusahaan-perusahaan dari luar negeri saja, tapi kita membawa bendera merah putih ikut berlayar ke dunia, karena Samudra Indonesia ke pelabuhan manapun di seluruh dunia mewakili juga nama Indonesia. Jadi itu perlu diperjuangkan, perlu dipertahankan agar bisa sustainable ke masa depan. Oke, Pak Bani pingin tahu nih, saya agak tertarik nih membahas ini. Sejak tahun berapa Pak Bani resmi masuk di Samudra Indonesia dan berkarir dari mana, level mana? Saya pertama sekitar tahun 2000. 2000. Ya, tahun 2000 masih sambil kuliah, mulai magang, dan kemudian sempat juga kerja dulu, magang di tempat lain, kerja di tempat lain. Setelah saya kuliah baru kembali lagi 2007 dan 2009 masuk ke direksi, 2020 jadi direktur utama. Oh, kerjanya cukup singkat? Iya, Oh. singkat ya, 20 tahun ya. 20 Dari tahun. tahun 2000 kalau saya lihat masa Iya, belajarnya iya. sih keterlibatannya sekitar 20 tahun sebelum direktur utama ya. Filosofi apa sih dari sang kakek yang sangat membekas di Pak Bani? Ya, untuk Samudra Indonesia ditulis di mana-mana, di baju saya, di Sabar, kapal, sabar, tabah, tabah, tekun, iman. tekun, dan iman. Jadi moto utama Samudra Indonesia bahwa kita harus sabar, tidak cukup sabar tapi tabah, tekun, harus bekerja keras, dan ingat bahwa semua hasil kesabaran, ketabahan, dan kerajinan, tekunan kita bekerja, semua datangnya dari Tuhan. Sehingga kita harus beriman bahwa tidak ada yang bisa terjadi tanpa ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita selalu mengingat itu. Hanya di sini juga kita ingat pesan-pesan di Al-Quran, mengingatkan para pelaut kita, kapten kapal dan kru, bahwa ketika kita di lautan sana, kita merasakan betapa kecilnya sebuah kapal, betapa tidak berdayanya kita di tengah laut yang luas. Kita hanya berlindung kepada kuasa Tuhan. Dan itu juga yang menurut saya pesan yang penting, bahwa semua hasil usaha kita, semua hasil kerja kita itu tidak boleh ingat tanpa ada ridho yang baik. Artinya kita harus selalu menjalani semua hal dengan cara yang baik, dengan niatan yang baik. Gitu. Jadi jangan sampai kita sombong, karena kalau kita berpikir bahwa semua hasil ini adalah hasil kerja keras kita saja, maka kita menjadi orang yang sombong. Tapi kalau kita juga hanya berpikir semua hasil yang baik adalah hasil dari doa saja, terus kita malas bekerja, itu berarti kita orang yang bodoh. Nah, jadi dua faktor kombinasi itu diingatkan oleh moto Samudra Indonesia, sabar, tabah, tekun, iman. Harus tekun, harus sabar, tidak ada hasil yang dicapai secara langsung tiba-tiba. Dan ingat, semua itu hanya hasil dari kuasa dan karunia Tuhan. Oke, menarik sekali. Jumlah karyawan sekarang berapa, Pak? Sekitar 7.000. 7.000. Ya.
Ya, dalam leadership Bapak, apa yang Bapak tonjolkan selain tadi warisan filosofi-filosofi yang dibawa sang kakek tentu saja? Ya. Kalau secara pribadi, ada nilai berbeda yang seorang Pak Bani tonjolkan? Saya nggak tahu sih definisinya apa, tapi saya pikir teman-teman karyawan lihat sendiri bagaimana saya tidak menutup interaksi dengan siapapun. Saya justru sadar bahwa tugas saya untuk bisa mengenal semuanya. Saya berusaha mengenal 7.000-7.000-nya. Saya berusaha mengenal semua karyawan yang saya ketemu dan berusaha mendengar dan memahami aspirasinya juga masing-masing. Dan sekaligus mengingatkan mereka juga untuk selalu berkembang. Mungkin anehnya saya tuh saya malah seringnya nyuruh-nyuruh mereka itu jangan kelamaan. Karena jangan kelamaan berada di posisi yang sama, harus terus belajar, dan belajar itu berdasarkan pengalaman kan. Nah, kalau semakin cepat mereka pindah mengambil pengalaman yang lain, maka semakin cepat juga mereka bisa meraih level yang lebih tinggi, lebih baik gitu. Jadi ya semua hal ini saya hanya bisa tercapai kalau saya juga komunikasinya baik, saya terbuka sama para teman-teman karyawan. Saya yakin sih kalau perusahaan tanpa istilahnya tanpa direkturnya cuti semua, mungkin Samudra Indonesia tetap jalan. Tapi kalau karyawannya yang cuti semua, berhenti. Jadi kita harus, itu secara ekstrimnya ya, tapi secara keseimbangannya sebenarnya kombinasi kerjasama, saling menghargai, saling sadar bahwa kita saling membutuhkan, peranannya sama-sama penting, dan tidak ada superioritas dalam kontribusi, maka insya Allah kerjasamanya hasilnya baik, teamworknya baik gitu. Jadi yang penting sekali untuk saling menghargai, dan saya ingin itu dijaga di Samudra Indonesia. Jadi integritas juga harus dicontohkan oleh para leader. Kita strict. Kalau tidak bisa menjaga integritas, di sini bukan tempatnya. Jadi nggak apa-apa, boleh keluar dengan sendirinya atau nunggu dikeluarin gitu ya. Kalau dan itu tetap terjadi ya, namanya juga godaan manusia gitu. Tapi kita pilih jalur itu, kita jalan yang lurus, integritas, saling mengingatkan, karena kita semua manusia pasti juga bisa belok-belok. Benar. Siapa sih tokoh yang diidolakan? Saya penasaran. Ada tokoh penting yang jadi sosok yang kalau buat saya memang Pak Darpo yang memang banyak mengajarkan saya langsung, kakek saya sendiri yang mengajarkan saya. Yang saya mencoba sebaik mungkin bisa meniru, dan mungkin bukan hanya meniru, tokoh yang diidolakan itu sebenarnya saya sadar bahwa salah satu pelajaran paling penting adalah orang yang paling kita idolakan pun pasti punya kekurangan. Dan kita harus bisa menerima. Jangan mentang-mentang kita ngefans sama satu tokoh, kita anggap dia sempurna dan semuanya kita bela mati-matian. Justru titik balik belajarnya itu ketika kita sadar idola kita pun punya kekurangan. Sehingga kalau idola kita saja punya kekurangan, kita harus mengintrospeksi bahwa diri kita pasti juga selalu vulnerable terhadap kekurangan. Jadi kuncinya, how can we always continuously improve ourselves gitu ya, memperbaiki diri, dan bukan hanya menyalahkan orang lain, tapi kitanya ingin memperbaiki diri. Dan itu yang saya pikir menghindari dari comfort zone, dari kepercayaan diri yang berlebihan bahwa kita satu-satunya yang penting atau satu-satunya yang berjasa dan sebagainya. Justru kesinambungan itu harus dengan regenerasi yang baik, dan tidak boleh berdiam diri di satu tempat terlalu lama. Termasuk sayanya juga, nggak boleh terlalu lama di sini. Berarti ada rencana 5 tahun dari sekarang mau kemana? Iya, harus. Harus ya? Harus, iya. Nah, ini menarik juga. Pak Bani ini kan ada di periode di mana kita mengalami pandemi COVID-19. Dan pasti buat Pak Bani ini memiliki arti tersendiri. Ya kan, ini mungkin tantangan terbesar yang pernah Pak Bani hadapi selama ada di kursi ini. Apa benar seperti itu? Dan apa yang bisa dipelajari dari COVID-19?
Ya mungkin alhamdulillah tantangan yang lebih besar sebelum-sebelumnya mungkin sudah pernah ada. Oh. Jadi justru alhamdulillah puji Tuhan pada saat COVID terjadi, mentalitinya kami itu sudah biasa menghadapi masalah. Justru menghadapi krisis itu di mindset kita itu bukan hanya ketika pandemi. Setiap tahun mindset kita itu bisa jadi besok ada krisis. Bisa jadi minggu depan ada krisis. Jadi mentality kita itu memang krisis itu makanan sehari-hari. Kita harus selalu berpikir sekian langkah ke depan, bagaimana kalau ada resiko yang terjadi, bagaimana kalau ada resiko itu terjadi, sehingga kita siap. Nah, dan seperti tadi saya bilang, biasanya ketika ada krisis juga ada opportunity. Nah, sehingga ketika kita tahu bagaimana menghadapi krisis itu dengan baik, kita cepat-cepat berpikir bagaimana memanfaatkan opportunity tadi. Dan itu biasanya terjadi. Biasanya kalau kita hanya telat memanfaatkan opportunity yang timbul. Nah, itu kecepatan itu yang kita asah agar lebih cepat mengambil keputusan, mengambil peluang. Positif sekali ya Pak. Saya ngobrol sama Pak Bani ini banyak nilai-nilai positif yang bisa diambil. Padahal kalau kita lihat ya sosok Pak Bani memang sudah punya pengalaman 20-an tahun, tetapi bisa dibilang usia yang cukup muda untuk memegang amanah yang luar biasa di Samudra Indonesia ini. Saya satu pertanyaan terakhir ya, sebelum saya pingin jalan-jalan juga nih di atas nih. Hobinya apa sih Pak Bani? Hobinya saya hobi baca. Saya hobi belajar sesuatu yang baru. Sekarang lagi hobi surfing. Oh, surfing. Baru belajar surfing juga. Artinya tidak pernah terlambat untuk belajar suatu hobi baru yang menyenangkan. Dan saya suka ke laut. Belajar diving, belajar surfing, main di laut. Jadi saya juga suka naik ke kapal. Saya suka ikut berlayar. Dan selalu mencari hal-hal baru yang bisa dilakukan di laut. Dan itu sekaligus jadi hobi. Buku yang dibaca sekarang ini apa? Buku yang lagi dibaca? Apa ya? Ada satu buku psikologis sih. How to Overcome Your Childhood. Oh, menarik. Jadi setiap orang itu punya trauma masa kecil. Dan itu semua orang. Dan kita harus justru jangan menghindari trauma masa kecil itu. Justru kita, kalau kita bisa menghadapinya dan belajar, disitulah kita bisa tumbuh. Salah satu quote yang saya ingat, sometimes we need to have a breakdown to find a breakthrough. Wow, oke. Ini juga bisa jadi ini nih buat teman-teman bisnis Indonesia untuk membaca buku tersebut. Bisa. Oke Pak Bani, kita boleh ya kita ke atas lihat. Siap. Iya. Wow, indah sekali ya dilihat dari sini. Kita ada di atas nih. Oke, Pak Bani, saya mau tanya. Tahun ini 75 tahun. Harapan untuk Samudra Indonesia apa? Ya, tadi saya berharap Samudra Indonesia umurnya bertambah tua, tapi semangatnya tambah muda. Artinya orang-orangnya juga harus lebih banyak yang berpikir muda dan berpikir bagaimana menyambut masa depan lebih cepat, bagaimana menyesuaikan diri dengan masa depan. Kita pasti berubah. Apa yang Samudra lakukan saat ini, hari ini, dibandingkan 75 tahun yang lalu udah beda banget. Betul. Ya kan? Jadi artinya untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sampai 20 tahun ke depan pasti akan berubah. Environment bisnisnya berubah, requirement bisnis modelnya bisa jadi berubah juga. Teknologi pasti berubah, dan kita harus punya flexibility dan inisiatif untuk menyambut itu. Ya. Ini bertepatan dengan momentum jelang 17 Agustus nih. Ya. Biasanya di Samudra Indonesia ada
acara khusus gitu? Nah, kita upacara juga, Acara. kita merayakan dengan keriaan dan kekeluargaan bersama seluruh karyawan di masing-masing kota, di masing-masing cabang, pasti merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oh, pasti ya. Pasti. Ya. Seru ya pasti ya? Seru dong, ya Iya, kan? oke. Nah, terakhir, pesan buat generasi muda di luar sana. Apa, Pak? Boleh Ya. disampaikan? Buat generasi muda Indonesia kan, ya jangan terlena dengan kenikmatan yang kita miliki. Kita punya begini banyak kekayaan di Indonesia, jangan hanya selalu cepat puas, lihat ke atas dan ke bawah. Kita harus bersyukur lihat banyak negara-negara lebih tertinggal dari Indonesia memang, tapi kita lihat juga banyak negara lebih maju dari Indonesia, banyak negara yang bisa mengelola kekayaan alamnya dengan lebih baik, bisa mengelola keindahan, kecantikan negaranya dengan sangat baik, bersih, tidak ada sampah, dan menjual wisata turisme dengan lebih bagus gitu. Nah, ini yang harus kita contoh. Bagaimana kita membangun Indonesia untuk masa depan Indonesia yang lebih keren lagi. Dan kita punya kekayaan alam, kita punya natural resources, kita kombinasikan semua manfaat itu dengan balance dan keseimbangan yang baik. Dan itu semuanya adalah milik generasi muda, anak muda yang akan menikmati di masa depan. Jadi tergantung kalian nasibnya. Oke, terima kasih Pak Bani. Itu pesan dari Pak Bani. Dengan demikian obrolan kita berhenti di sini. Kita mau memandangi, melihat-lihat pemandangan di sekitar pelabuhan Tanjung Priuk. Terima kasih Pak Bani sekali lagi. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami. Maju terus Samudra Indonesia, maju terus industri pelayaran nasional.